masjid atau di tempat pelaksanaan jamaah, contohnya musola. Seperti itu. Terus kemudian kita sudah sholat duhur di musola atau sholat duhur di masjid bersama imam atau secara berjamaah. Hujan. Wah, ini ayo ngamalin ilmu ini. Dijamak sekalian. Asarnya dijamak boleh. Asarnya dijamak. Kenapa kok seperti itu? Karena syariat memberikan keringanan. Ini hujan kita tidak tahu, nanti kalau deres terus sudah terlanjur pulang malah nggak bisa jamaah. Akhirnya kemudian Ustadz Ihsan, ayo jamaah. Kemarin ada keterangan jamaah sebab mator. Kok ternyata sudah jamaah takdim, hujannya reda, berhenti, ya sudah tidak punya tanggungan kita. Sampai asar berhenti, setelah asar juga berhenti terang benderang, atau setelah sholat jamaah takdim maghrib isya atau isya, setelah isya terang, ya kita tidak wajib mengulangi sholat yang kedua. Ya. Tapi tadi sholatnya harus dilaksanakan di masjid atau musola secara berjamaah, bukan berarti kemudian di rumah, waduh hujan, sekalian dia jamaah takdim terus tidur, enggak seperti itu. Persoalannya itu syariat itu memberikan keringanan seperti itu karena agar andaikan dia nanti kok kemudian pulang basah, akhirnya terkena hujan, terus becek, males untuk kembali ke musola atau males kembali ke masjid. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bahas secara perlahan, mulai dari awal tadi bahwa yang kita bahas ini adalah sholatnya musafir, atau nanti juga ada cabang-cabangnya. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala, yang terus kemudian beliau firmankan di dalam Al-Qur'annya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua aturan Allah, semua syariat Allah itu tidak mungkin di luar kapasitas hamba yang menjalankannya. Pasti. Tidak mungkin. Apapun yang notabene itu kewajiban, itu pasti hamba itu bisa melakukannya. Pasti bisa melakukannya. Ketika tidak bisa melakukan yang grade A, nanti ada grade B dan seterusnya. Tapi pahalanya sama. Karena tidak memaksakan dengan satu bentuk, tidak memaksakan dengan satu cara. Buktinya apa? Sholat rukunnya berdiri. Toh kalau nggak mampu berdiri ya duduk. Kalau nggak mampu duduk kemudian berbaring. Dan pahalanya sama seperti orang yang sholat berdiri karena adanya udzur. Tetap mampu. Ketika di situ tidak bisa mampu yang paling pertama prakteknya, maka turun yang praktek kedua dan seterusnya. Itu namanya kemudian ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Suatu hal yang berat, maka di situ menarik keringanan, menarik kemudahan. Tetapi ini harus benar-benar pakarnya yang menilai berat atau tidaknya, bukan diserahkan kepada masing-masing orang. Kalau diserahkan kepada masing-masing orang, maka nanti timbulnya karena nafsu, ingin enakan. Jadi jangan terus kemudian asal-asalan, wah itu al-masyaqqatu tajlibu taisir, itu berat, ayo kita peringan, nggak bisa. Oleh karena itu yang mempunyai hak untuk itu masyaqqah atau itu tidak masyaqqah, ini adalah para ulamaul amilin al-mukhlisin yang benar-benar bersih hatinya, yang benar-benar mencurahkan tenaga, pikiran, apapun yang ada dalam dirinya untuk menggali ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tinggal menikmati, jangan terus kemudian membuat-buat sendiri. Maka agama itu bukan pendapat saya, tetapi agama itu kita ngomong dari siapa lagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aslam, lebih
lebih selamat. Oke. Termasuk yang berat menurut syariat ternyata adalah safar. Safar itu bepergian. Kemudian syariat ada pembatasan safar yang kemudian menimbulkan keringanan, itu ada jaraknya, yaitu 2 marhalah atau 16 farsah atau dikilometerkan tadi antara 80 kilo sampai 90 kilometer. Ketika orang punya tujuan bepergian sampai situ, maka nanti ada keringanan, sholat boleh dikosor dari 4 menjadi 2. Ada keringanan, sholat boleh dijamak, digabungkan, asalnya 2 waktu menjadi 1 waktu. Terus kemudian diperbolehkan pada waktu Ramadan untuk tidak puasa, tapi ya harus diqodho ketika perginya itu sebelum masuk fajar, sebelum mulai puasa. Umpama sekarang pergi mau ke Surabaya mudik, mau ke Semarang mudik, perginya malam hari, boleh. Ketika terus kemudian memang perjalanannya itu sampai pagi hari atau sampai siang hari, artinya pada waktu mulai masuk fajar dia dalam kondisi, dalam status bepergian, maka di situ termasuk orang musafir yang mendapatkan rukhsah atau keringan. Tapi kalau kemudian perginya itu kok setelah fajar, setelah subuh, dia sudah merencanakan besok aku pergi. Sudah rencana besok aku pergi, tapi perginya setelah fajar, nggak boleh langsung nggak puasa. Aku sama-sama pergi nggak bisa. Karena apa? Pada waktu mulai waktu kewajiban puasa, dia belum berstatuskan musafir. Subuh dia belum berstatuskan berarti apa? Alasan untuk mendapatkan rukhsah belum didapatkan. Ngoten. Maka dari itu besok ibu-ibu kalau mau mudik, tapi mudiknya harus agak jauh. Oke? Kalau mudik Cianjur itu boleh enggak ya jaraknya? 100 kilo. Itu kalau memang bepergiannya itu ba'da subuh, enggak boleh. Kemudian sudah packing sudah jelas besok berangkat. Soalnya pada waktu subuh belum pergi. Kecuali ba'da subuh dia dalam keadaan puasa, perjalanan macet, keplongor bahasa Jawanya. Keplongor itu kalau nggak minum, maka nggak karu-karuan ini. Sudah nyupir, terus kemudian bahasanya kehausan, dahaga, kalau nggak maka nggak kuat untuk melanjutkan perjalanan, nggak kuat untuk fokus dalam perjalanan, maka itu boleh membatalkan puasa. Karena apa? Karena mengkhawatirkan kepada keselamatan dirinya, bukan karena safarnya. Bukan karena umpama itu tidak dalam kondisi safar pun nggak masalah, itu di rumah. Tiba-tiba pertengahan nggak kuat, epleh-epleh, nggak bisa apa-apa, nggak makan mati, nggak minum mati umpama, atau nggak minum dilarikan ke rumah sakit, meskipun nggak bepergian boleh. Bukan karena di rumahnya, bukan karena safarnya, karena menurut umumnya medis bisa membahayakan diri. Tapi kok rasanya jarang seperti itu. Gitu. Kalau puasa itu membahayakan diri itu jarang. Gitu. Nah, terus kemudian termasuknya lagi masul khuffaini salah satu ayamin bilayalihinna. Mengusap 2 muzah yang rukhsahnya keringannya bisa sampai 3 hari. Nggak perlu mencopot sepatu muzah. Sepatu khuf. Sudah, itu nggih. Kemudian timbul pertanyaan, kalau dulu wajar perjalanan 16 farsah 82 km minimal wajar, berat, wong pakainya unta atau jalan kaki atau pakainya kuda gitu. Kalau sekarang itu kan kemarin Pak Hambali umroh dari Indonesia ke Saudi, pakai apa Pak Hambali? Kan nggak mungkin pakai kuda, motor juga enggak, mobil juga enggak, pakainya pesawat. Kapal juga enggak. Pesawat paling berapa jam Pak Hambali? 2 jam? 9 jam. 9 jam, sini Malang.
Artinya di situ dengan kondisi yang sekarang lebih cepat, lebih nyaman, lebih aman, itu apakah terus kemudian menjadikan tidak diperbolehkan qashar, tidak diperbolehkan jamak? Bukan masalah itunya doang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Jauh Kanjeng Nabi. Sabda Rasulullah. As-safaru qit'atun minal azab. Bepergian itu bagian daripada siksa. Artinya siksa itu apa? Siksa itu maksud namanya itu sakit nggih. Siksa niku sakit. Siksa itu menyusahkan. Siksa itu menggelisahkan. Maksudnya seperti itu. Jadi bepergian itu adalah bagian dari sesuatu yang menyakitkan, yang menggelisahkan, yang menyusahkan. Kenapa demikian? Innas safara la yakhlu min masyaqqatin hisyatin au ma'nawiyatin. Karena sungguh bepergian itu merupakan hal yang berat pasti secara dohir, yaitu apa? Jauhnya perjalanan. Jauh perjalanan. Di tempat yang di situ kita mungkin nggak seperti tempat asal diri kita, orang-orang asing, atau di situ masyakoh yang cara tak nampak, perasaan, jauh dari keluarga, jauh dari pasangan, jauh dari tetangga yang sewaktu-waktu bisa menolong kita karena sudah kenal kita, timbul kegelisahan. Meskipun perginya umroh, meskipun perginya haji, atau perginya ziarah, perginya tamasya, piknik, ataupun yang lainnya, tetap ada perasaan yang umpama nanti ada apa-apa, kita gimana gitu nggih. Umpama nanti terjadi sesuatu, kita minta tolong siapa? Tetap minta tolong Allah, jangan kemudian disekak seperti itu. Umumnya aja. Di perjalanan kalau umpama ada apa-apa, kita itu minta tolong siapa? Artinya ada kegelisahan-kegelisahan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun sekarang ini perjalanan semakin cepat, semakin lancar, semakin aman, dan yang lain sebagainya, tetap safar dengan jarak demikian, itu adalah merupakan udzur yang diperbolehkan untuk qashar dan diperbolehkan untuk jamak maupun udzur-udzur yang lainnya. Lantas kemudian timbul pertanyaan lagi dari persoalan ini. Pertanyaannya apa? Sebaiknya itu pada waktu bepergian, kita bepergiannya itu niatannya itu memang sudah di jarak yang diperbolehkan qashar, sebaiknya itu mengqashar atau tetap sholat yang sempurna. Nggih. Saya kuat kok sholat yang sempurna. Masa harus qashar? Kalau ibu-ibu memilih mana, Bu? Pulang kampung masih kuat untuk menjalankan sholat secara sempurna, 4 rakaat, bahkan bisa dilaksanakan di waktunya masing-masing karena memakai mobil sendiri. Ibu memilih apa? Memilih gimana? Sempurna apa tetap mengambil diskon? Sempurna atau mengambil diskon? Mau dijawab sempurna, kok kemudian ingat hadis apa-apa itu sudah dikasih enak-enak Allah, gayanya nggak mau. Pernah nggak dengar seperti itu? Ya ada kan? Kan Allah sudah murah hati, maksudnya murah, maha pemurah, sudah kasih keringanan, sok-sokan nggak mau. Kan ada kesan nyinggung seperti itu nggih? Ada nggih? Nah, terus kemudian yang memilih apa itu namanya qashar, memilih qashar, orang masih kuat kok. Orang masih kuat kok, ringkih, kemenyek, gimana gitu. Kemenyek, kemudian titik-titik mengambil diskon. Nah, maka dari itu, dari keterangan yang secara zahirnya ini seakan-akan itu bertentangan, inilah tugasnya ulama tadi untuk apa? Menjamekkan, untuk memadukan ini bagaimana ini titik temunya. Maka dari itu terus kemudian mas'alatun ayyuhuma afdol al-qasru awil itmam. Mana nih yang lebih utama? Antara qashar atau menyempurnakan. Terus kemudian diterangkan qashar lebih utama dijalankan dalam 4 keadaan. Yang pertama, ketika jaraknya sampai 3 marhalah. Ketika jaraknya sampai 3 marhalah.
Kalau 2 marhalah tadi 82, kalau 3 marhalah 123 km kira-kiranya. Kira-kira 123 km. Kalau sini Semarang jelas lebih. Kalau jaraknya itu 123 km, maka lebih baiknya itu dikosor sekalipun kuat. Sekalipun kuat. Karena apa? Khurujan min khilafi man aujabahu. Karena kita keluar menghindari dari pendapat ulama yang sampai mewajibkan. Jadi ada ulama madhab lain, yaitu contoh madhabnya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi itu qashar wajib jikalau sampai jarak 3 marhalah atau kira-kira minimal 123 km. Itu menurut madhab Hanafi enggak sekedar boleh qashar, tapi sampai wajib, karena tadi sudah dikasih kemurahan kok, saya nggak mau kan gitu ya. Jadi menurut madhab Hanafi itu sampai wajib. Kalau madhab Syafi'i kan nggak wajib, hukum dasarnya kan nggak wajib, kan gitu. Nah, ada madhab lain yang mewajibkan, maka madhab Syafi'i di situ arahannya apa? Lebih baik dilakukan. Karena ada madhab lain yang mewajibkan, maka lebih baik dilakukan. Banyak praktek seperti itu. Contoh, kalau wudhu, madhabnya Imam Malik, kalau wudhu itu harus digosok-gosok. Kalau madhab Syafi'i kan nggak harus, dicelupkan ke kolah yang sampai 2 kolah lebih airnya, dicelupkan gitu aja, nggak perlu digosok-gosok, yang penting terkena air, kan sah. Tapi kalau menurut madhab Malik nggak sah, harus ada praktek gosok-gosok. Nah, akhirnya kemudian para ulama dari madhab Syafi'i ada anjuran, ada kesunahan pada waktu wudhu itu dalku atau digosok-gosok. Karena ada madhab lain yang sampai seperti ini. Madhab Syafi'ahnya nggak wajib, tetapi karena ada yang mewajibkan, oke. Berarti kalau sampai jarak yang dikatakan oleh madhab lain mengatakan wajib, kita dianjurkan. Ulama madhab lain juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Menurut pendapat madhab yang lain tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Kalau menurut madhab Syafi'i termasuk, wajib untuk dibaca. Ulama madhab yang lain juga menganjurkan Bismillah tetap dibaca. Bukan terus kemudian ta'assub, fanatik dengan madhabnya, tetapi sekalipun tidak wajib, tidak tergolong ayat, tetapi sebaiknya dibaca. Meskipun keyakinannya itu tidak tergolong ayat-ayat Al-Fatihah. Jadi ulama-ulama dari kalangan Syafi'i, kalangan Hanafi, kalangan Maliki, kalangan Hambali itu seperti itu. Bukan terus kemudian ta'assub fanatik harus seperti tak podo plek-plek, ya enggak. Saklek ya. Ya, jadi akhirnya enak. Oh, enggak tergolong. Akhirnya di situ ya udah dianjurkan. Jadi kan tetap enak, rukun. Enak. Ya kalau enggak seperti ini ya enggak masalah hasilnya. Saya cuma ingin menyampaikan ilmunya gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Baru satu. Yang kedua, idza wajada fi nafsihi karahiyatal qasri. Yang kedua adalah lebih baik qasar jika dalam dirinya, dalam hatinya itu enggak seneng qasar. Ada perasaan enggak seneng qasar. Enggak qasar. Jadi ada perasaan enggak seneng qasar. Beda dengan perasaan aku ingin ingin banyak ibadahnya kok. Ingin banyak sujudnya kok, ingin banyak lamanya kok menyembah Allah kok, sekalipun aku itu beda dengan kata-kata atau dengan perasaan nggak seneng qasar. Nah, kalau seperti itu, maka di situ lebih baiknya qasar. Jadi memaksakan, memerangi nafsunya untuk menjalankan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, idza syakka fi dalili jawazil qasri. Dia ragu, dia bimbang. Sebenarnya itu benar gak sih diperbolehkan qasar? Benar gak sih? Padahal sudah diterangkan ada ayat Qur'annya, ada hadisnya.
Ayat Qur'annya sudah jelas, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Hadisnya juga ada. Tapi dia tetap ragu, maka harus diperangi. Karena itu waswas minas syaiton. Lebih baik kosor. Terus yang keempat adalah idza kana mimman yuqtada bihi bi hadratin nas. Dia termasuk panutan pemimpin umroh, pemimpin ziarah, atau pemimpin, pokoknya dia yang termasuk panutan, kepala keluarga yang kemudian mengajak keluar keluarganya. Maka ketika di situ dia yang menjadi panutan, sebaiknya dia kosor. Sebaiknya dia kosor. Karena apa? Memberikan contoh, memberikan ilmu dan memberikan yang umumnya menjadikan orang itu enak, mudah dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang menjadi panutan pada waktu bepergian. Adapun selain itu, maka lebih baik itmam. Dari 4 itu, selain itu yang lebih baik adalah menyempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat qashar tadi sudah. Syarat qashar tadi sudah dijelaskan. Terus kemudian persoalan atau permasalahan dalam qashar di sini disebutkan. Malhalatu allati yang qati'u indaha safar. Keadaan-keadaan bagaimana yang menjadikan orang itu sudah tidak dinamakan seorang musafir. Sudah tidak dinamakan seorang musafir. Yang pertama jelas, ketika dia sudah kembali ke tempat asalnya, tempat iqomah, mustautinnya, istitonnya, tempat dia sudah membuat KTP di situlah bahasanya, membuat kartu penduduk di situ. Yang kedua, dia sudah tidak dikatakan musafir, tidak mendapat rukhsah ketika niyatul iqomah fi baladin arba'ata ayamin fa'aktsaro. Dia mau pergi ke Surabaya. Dia memang dari awal itu sudah punya niatan ke Surabaya itu ingin menetap sampai minimal 4 hari. Sampai minimal 4 hari. Maka begitu sampai Surabaya, dia sudah tidak dikatakan musafir. Kecuali kalau dia niat iqomahnya kurang dari 4 hari. Ibu mau mudik. Ibu mau mudik. Ketika ibu mau mudik, terus kemudian niyatul iqamah fi baladin arba'ata ayyam faqtana ghaira yaumid dukhuli wal khuruji. Niat iqamah di suatu tempat 4 hari sampai lebih. Ibu mau mudik, nggak punya niatan iqamah sampai 4 hari. Maka diperbolehkan untuk qashar. Diperbolehkan untuk jamak meskipun sudah sampai tempat tujuan. Mudik 3 hari paling, atau kurang dari 4 hari. Maka meskipun sudah sampai tempatnya, diperbolehkan untuk jamak ataupun qashar. Jadi niyatul iqamah fi baladin arba'ata ayamin fa'aktsara ghaira yaumid dukhuli wal khuruji, itu menjadikan tempat yang dituju itu dia tidak dikatakan seorang musafir. Kalau sampai situ berarti sudah tidak dianggap musafir. Kecuali kurang dari 4 hari. Ibu kalau mudik berapa hari? Wah, seminggu ya wis. Kalau seminggu selesai wis. Kecuali prakteknya dia tidak membatasi. Pokoknya kalau nanti urusannya selesai, aku baru balik, baru pulang. Itu malah boleh qashar sampai 18 hari. Loh. Boleh qashar sampai 18 hari. Dia pulang, ada urusan, tapi dia nggak tahu urusannya sampai kapan, maka dikasih keringanan sampai 18 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah persoalan terkait jamak. Oke, jamak tadi sudah disebutkan, syarat-syarat jamak takdim, ada syarat-syarat jamak takhir. Kalau jamak takdim, yang Ibu ketahui gimana jamak takdim?
Niatnya di mana? Di sholat yang pertama. Pertama, syaratnya adalah harus jelas memulai sholat yang pertama. Kalau duhur asar berarti memulai duhur terlebih dahulu. Kalau maghrib isya berarti memulai maghrib terlebih dahulu. Niatul jam'i fiha ayyanwi jam'at taqdimi fi asna'is sholatil ula walau ma'asalami. Perbedaannya niatnya kalau jamak takdim sama qashar. Kalau qashar menurut mazhab Syafi'i itu harus pada waktu takbiratul ihram. Tapi kalau urusan jamak menurut mazhab Syafi'i ini tidak harus pada waktu takbiratul ihram. Tapi itu yang lebih utama. Pada waktu takbiratul ihram niat jamaknya bagus. Tapi umpama di pertengahan walau ma'asalami baru ada niat untuk menjamak. Jadi pada waktu pertengahan sudah masuk baca Al-Fatihah, baca surat atau ruku. Di situ kemudian dia ungkapkan dalam hati ingin menjamak takdim sah. Kalau qashar harus bersamaan takbiratul ihram, kalau jamak tidak harus, tapi yang lebih baik seperti itu. Umpama jamak takdim usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bil asri rakaataini jam'a takdimin fardhu lillahi ta'ala. Wah kok ribet niatnya. Saya niat sholat fardhu duhur gabung asar jamak takdim itu juga boleh. Cara qashar dan jamak takdim itu juga boleh. Jadi niatnya harus dipermudah menurut masing-masing, nggak harus secara bahasa Arab. Makanya kalau pemandu ziarah, pemandu umrah itu harus jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Kalau mempersulit harus usolli fardhu dzuhri rakaataini majmu'an bil asri rakaataini qasran jam'at takdimin. Waduh, bulet akhirnya nggak hafal, malah nggak sah gitu. Oleh karena itu niatnya kalau jamak itu tidak harus pada saat takbiratul ihram. Baqa waqtil ula al-muwalatu bainahuma. Langsung, nggak boleh dijeda lama-lama kalau jamak takdim. Setelah sholat maghrib selesai, kemudian nggak boleh lama-lama. Layatulu al-faslu bainas sholataini. Fa in tola al-faslu urfan, maka di situ tidak sah jamaknya atau tidak sah jika dilanjutkan sholat yang kedua. Jadi setelah salam nggak perlu lama-lama, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat yang kedua. Umpama ada yang kebetulan perginya pada waktu hari Jumat. Pada waktu hari Jumat. Jumatan nggak? Umpama Jumatan. Boleh nggak orang yang bepergian nggak Jumatan? Boleh nggak? Boleh, syaratnya bepergiannya sebelum fajar. Bepergiannya sebelum fajar, bukan bepergiannya setelah fajar. Karena Jumat itu kaitannya dengan kewajiban yang hari itu. Jadi kalau bepergiannya itu setelah fajar, maka nggak mendapatkan rukhsah meninggalkan Jumat. Tapi itu nanti setelah ini, gampang nanti. Walhasil gini, ketika orang itu mau jamak takdimnya itu ada sholat Jumatnya, boleh apa tidak? Boleh nggak? Ada orang pergi, rest areanya ada Jumatan, dia mau jamak takdim, tapi dia prakteknya ikut sholat Jumat, boleh nggak? Boleh, tapi setelah salam, dia nggak usah lama-lama, kemudian lanjut sholat asar atau sholat yang kedua. Jadi nggak masalah, boleh. Paham nggih? Seperti itu. Nah, setelah itu maka selesai praktek di mana ada jamak takdim. Kalau jamak takhir malah lebih simpel. Jamak takhir itu niat di waktu yang pertama, maghrib isya. Maka niat di waktu maghrib, niat aja. Saya niat sholat jamak takhir, maghrib, dan isya, selesai. Lillahi ta'ala. Dan niat jamak takhir sholat fardu maghrib dan isya, selesai.
Dan nanti praktek pada waktu sholatnya gimana? Setelah masuk waktunya sholat Isya, yang pastinya masih dalam kondisi bepergian ini loh, belum sampai rumah, sholat gitu aja. Yang lebih baik mana? Sholat maghrib dulu apa sholat Isya dulu? Tetap yang lebih baik adalah yang awal waktunya, yaitu sholat maghrib dulu, baru sholat Isya. Sholat maghrib dilaksanakan nyantai-nyantai dulu, boleh. Artinya tidak ada kewajiban secara langsung. Paham Bu? Paham nggih? Ini kalau nggak pergi-pergi ya awang-awangan karena nggak langsung praktek ini. Gitu? Nggak langsung. Makanya kadang-kadang kalau pergi cuma ke Tebet ya belum mencukupi. Paham nggih? Nah, terus kemudian praktek yang jamak apa tadi? Hujan. Jamak yang diperbolehkan hanya jamak takdim. Di sini diterangkan kalau jamaknya karena hujan, yang diperbolehkan adalah jamak takdim. Terus kemudian pelaksanaannya itu di masjid atau di tempat adanya sholat jamaah, contohnya musola. Lumayan jauh secara uraf. Lumayan jauh secara uraf, jauhnya itu sekiranya gini. Andaikan kemudian hujan, orang tersebut nggak pakai payung, bagian atasnya itu menjadi basah, bagian bawahnya juga basah. Bukan terus kemudian dikasih alasan, kan sudah ada payung, sudah dijelasin. Enggak. Maksudnya andaikan nggak ada payung, andaikan nggak pakai apa-apa, terkena hujan bagian atasnya menjadi basah, tidak cuma pelotokan sedikit-sedikit, bagian bawahnya juga menjadi basah. Utamanya yang di bagian atas. Nah itu baru diperbolehkan untuk jamak takdim sebab hujan. Pernah dilaksanakan apa enggak di sini? Belum. Ya kadang-kalanya dilaksanakan. Kalau waktunya hujan. Nah terus isaknya diadani enggak? Ya enggak usah diadani, praktek ilmu. Wah tambah rame, enggak ada samaan nanti. Cukup kami kira pembahasan pada kajian jamak qasar ini. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang tadi yang terkait rukhsah itu, saya sering beralasan tidak mengambil rukhsah itu sebab kalau perjalanan pakai kendaraan sendiri itu biasanya kan ada jam makan, waktunya makan, waktunya istirahat. Itu saya suka ngomong sama teman-teman, kalau makan pakai ngopi itu bisa berjam-jam, bisa setengah jam, bisa 1 jam. Nah, saya sih cuma sholat cuma 5 menit ngambil rukhsah gitu. Apalagi pakai kendaraan sendiri. Jadi jarang diambil itu kosornya itu. Pertama itu. Yang kedua, kalaupun mau ngambil jamak takdim itu sukanya pas zuhur. Ini pertanyaannya, boleh nggak zuhurnya sempurna, nanti pada saat sholat asarnya kan di kosor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada keterangan itu orang-orang yang salik, suluk, orang-orang yang torikoh, orang-orang yang sufi, itu jarang mengambil rukhsah. Bahkan tidak mau untuk mengambil rukhsah. Bukan karena beliau-beliau ini tidak senang kemurahan dari Allah. Beliau itu merasa iman sayang. Wong asalnya enak-enak 4, kok malah 2 itu serasa ada kehilangan momen. Serasa ada kehilangan momen bercandu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu jelas gak masalah. Kalau seperti itu jelas tidak masalah. Karena spiritnya, motivasinya, semangatnya adalah dia tidak mau kehilangan kesempatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi masalah tadi kan persoalan-persoalan untuk menghindari perkhilafan. Kemudian persoalan untuk menghilangkan atau melawan hawa
nafsu, supaya kita itu tidak ada perasaan tidak suka syariatnya Allah. Terus kemudian yang perlu kita pertimbangkan juga, kita itu termasuk panutan apa enggak? Kita tuh termasuk imam apa enggak? Kalau kita pada praktiknya adalah panutan untuk orang-orang yang sesama torikoan, sesama yang di situ salik atau suluk, karena ada istilah salik suluk. Salik itu orang yang suluk, artinya di situ dia menapaki untuk mendapatkan predikat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang satu gerombolan atau satu frekuensi, ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian umum orangnya itu dari latar belakang yang berbeda, kita menjadi panutan, kita nggak boleh ego. Kita nggak boleh ego. Nanti akan terkesal agama kita persulit. Padahal ada kemurahan. Karena apa? Latar belakang orang itu berbeda-beda. Seperti itu. Tapi ketika kemudian ada pola pikir, kan daripada makan itu bagus, juga bagus. Tetapi nggak boleh kita paksakan. Nanti terkesan agama itu serasa sulit. Orang itu apa itu namanya mampir ke rest area itu kadang yang diutamakan nggak sholat toh, gitu, nggak sholat toh. Yes, pokoknya ngasep bawa ya Pak Mas Budi ya. Bisa gitu pokoknya. Kalau pertanyaan kedua, duhur asar, jamak takdim, atau mungkin jamak takhir. Sholat yang satu dikosor, sholat yang satunya sempurna, nggak masalah. Itu sudah merupakan afdoliyah masing-masing. Jadi 42, 24, 44, 22 formasinya boleh-boleh saja. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Tadi berarti itu yang namanya kosor jamak kan meringkas dari sesuatu dua waktu. Oh ini ini dua. Hanya bertentangan dengan keterangan dari awal. Yang mana? Yang mana Pak? Yang tadi yang sebut. Kalau masalah kosor itu kan meringkas dari 4 menjadi 2. Lah itu kan masing-masing sholat. Artinya masing-masing sholat itu sholat duhur boleh diringkas, boleh tidak. Sholat asar boleh diringkas, boleh tidak. Sholat isya boleh diringkas, boleh tidak. Yang kaitannya 4 menjadi 2. Kemudian yang jamak itu bukan yang dituju meringkas rokaat, tapi meringkas waktu. Jadi sudah merupakan ranah yang berbeda, ranah berbeda-beda. Nah, kalau kemudian kita fokusnya di persoalan kosornya, ya boleh-boleh saja. Terus kemudian yang saya mau mengkosor yang duhur, bukan mengkosor yang asar. Boleh-boleh saja. Sekalipun itu praktiknya adalah di jamak. Karena persoalan jamak ini meringkas waktu. Bukan ada persyaratan harus seirama sholat yang diringkas waktunya. Gitu. Buktinya apa? Maghrib sama isya kok. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Boleh dikosor enggak? Enggak, bahkan enggak boleh. Maka sudah merupakan hal yang sendiri-sendiri. Ini misal takdim atau takhir itu. Di keduanya niat lagi atau langsung saja? Tadi yang pertama kosor jamak takdim, kosor atau muntakhir gitu. Oh gitu. Ya, artinya kan kita lihat saya kan harus langsung. Nah, pada saat begitu niat lagi ya. Pertama jamak takdim. Jamak takdim itu niatnya di sholat yang pertama. Adapun di sholat yang kedua nggak perlu niat lagi. Oke. Jadi niat jamak takdim itu hanya di sholat yang pertama. Untuk sholat yang kedua nggak perlu adanya niat. Kok mau kosor berarti tinggal niat kosor. Terus kemudian kalau jamak takhir, niatnya itu di waktu yang pertama. Kalau maghrib isya berarti di waktu maghrib. Terus kemudian masuk isya, dia menjalankan sholat maghrib dan isya di waktu yang kedua, nggak ada niat jamak. Sholat biasa. Ya adaan. Sholat biasa. Ya takdim. Nggak perlu niat jamak. Nggak perlu niat jamak. Tapi kalau mau kosor harus ada niat kosor. Harus niat kosor. Kalau mau asarnya dikosor harus ada niat kosor, tapi tidak perlu ada
jamak karena sudah dicukupkan di sholat yang pertama. Gitu Pak. Kemudian yang kedua, terkait dengan jarak. Jarak itu kan 80 atau 82 kilo. Nah, ini jarak ini yang tentunya kurang dari itu, tapi kondisi bawah jalur itu macet. Yang tidak mungkin kita akan melakukan sholat dengan sempurna. Boleh nggak kurang dari jarak itu? Karena di situ kan ketentuan minimal 80 atau 82. Tapi soal jarak ini jalur kita ini jalur yang memang macet gitu. Akhirnya akhirnya terus kemudian jarak digeser waktu gitu. Ya kalau kita komitmen dengan pendapatnya ini ya tetap nggak boleh, nggak mempermasalahkan masalah macet dan tidaknya. Kalau di sini pembahasannya cuma gini, ada persoalan seperti ini. Ada 2 jalur. Jalur pertama itu nggak sampai 16 farsah atau kurang dari 82 kilometer. Jalur yang kedua itu sampai 82 kilometer bahkan lebih. Jadi jalur pertama itu dekat jaraknya, jalur kedua itu berkelok, makanya agak jauh. Lah kita memilih jalur yang agak jauh. Ini boleh nggak terus kemudian kita mendapatkan rukhsah qashar maupun jamak? Nah, diterangkan kalau memang menempuh jarak yang lebih jauh ini ada tujuan tertentu, contoh menghindari macet, contoh jalannya lebih bagus, lebih nyaman, umpama kita lebih enak lah lewat yang agak lebih jauh itu, bukan murni karena ingin mendapatkan rukhsah, maka diperbolehkan. Itu ada persoalan seperti itu. Tapi kalau persoalan ketika di situ persoalannya adalah masalah waktu, bukan masalah jarak, maka itu tidak menjadi alasan untuk mengganggu terkait jarak. Gitu. Apalagi terus kemudian Jakarta Semarang pakai pesawat kan cuma setengah jam. Gitu. Setengah jam itu juga boleh qashar, boleh jamak. Meskipun waktunya cuma setengah jam. Itu nggak boleh. Memang nggak boleh seperti itu. Ya silakan. Masih terkait dengan rukhsah. Jadi gini Mas, jadi kalau kita ini kan kalau pulang ke kampung, ketika udah dijelasin kalau udah ditentukan hari itu bukan rukhsah lagi, kita tahu jangka waktunya, dikasih waktu 3 hari. Tadi saya dengar lagi ada yang 18 hari. Di 18 hari ini dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Nah, pertanyaan saya itu gini, 18 hari ini kan kita di kampung kan sudah lebih dari cukup ya, istirahat itu. Walaupun tadi kita tidak memprediksi sampai waktu segitu. Nah, ini kan masih dalam keadaan ada rukhsahnya. Nah, pertanyaan saya ini 18 hari itu kalau kita di kampung udah istirahat cukup lama, udah seger. Nah, kalau rukhsah ini tidak diambil, apa ini termasuk dalam golongan yang ingkar juga? Bagaimana ya kita ambil situasi yang biasa normalnya? Kita berhak oleh situ. Itu aja kali. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi kita mengambil qashar, kita melaksanakan qashar itu bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban. Tetapi tadi yang saya terangkan itu istilahnya itu mana yang lebih baik, kita qashar atau tidak. Nah, kalau prakteknya itu sudah dalam keadaan nyaman, apalagi posisinya tidak pada waktu perjalanan, kan gitu. Maka kalau seperti itu ya lebih baik itmam karena tidak tergolong tadi 4 praktek macam tadi, karena dia sudah tidak dalam keadaan perjalanan tapi tetap distatuskan sebagai musafir karena sewaktu-waktu bisa urusannya selesai. Seperti itu, Pak. Jadi bukan terus kemudian langsung, wah kamu kok nggak qashar berarti mengingkari kemurahan Allah, nggak bisa seperti itu. Karena qashar sekali lagi tidak merupakan kewajiban.
Lah adapun ada hadis yang menerangkan bahwa loh, sudah diberikan kemurahan kok malah tidak mau. Itu memberikan pemahaman kepada kita apa? Bahwasanya jangan mempersulit persoalan yang sebenarnya mudah untuk halayak umum. Artinya kalau memang ada halayak umum yang menjalankan qasar, ya udah biarin. Karena itu merupakan kemurahan dari Allah. Andaikan kita memang kesusahan untuk sholat dalam keadaan sempurna dalam waktu perjalanan, ambillah kemurahan Allah. Jangan istilahnya apa? Jangan memaksakan diri di luar batas kemampuan kita. Sehingga tidak termasuk golongan orang yang mempersulit urusan agama. Jadi kalau Bapak pada waktu sudah sampai kampung, ya memang sebaiknya ya sholatnya itmam. Sholatnya itu sempurna, sudah sampai, sudah bisa mandi, sudah enak, sudah ketemu keluarga, bahagia, makan kurma, ya sholatnya sempurna. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, silakan Bu. J. Oh. Doanya yang lebih cespleng yang mana gitu Bu? Pas pada waktu sujud terakhir. Ya. Doa yang paling cespleng pada waktu tahajud agar cespleng dikabulkan Allah itu pada waktu sujud yang terakhir, apa pada waktu setelah membaca tahiyat sebelum salam. Itu ada pendapatnya semua, Bu. Ada yang mengatakan di situ kalau ingin hajat maka berdoalah pol-polan pada waktu sujud yang terakhir setelah membaca tasbih. Kemudian Ibu ungkapkan. Tapi kalau pakai bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, jangan dilafatkan. Cukup digumamkan di dalam hati. Kecuali doanya ma'thur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh dilafatkan seperti itu. Atau dari Quran, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana, itu boleh dilafatkan. Tapi kalau pakai bahasa Ibu sendiri atau bahasa kita sendiri, cukup digumamkan di dalam hati. Dan juga kemudian ada keterangan yang paling baik, paling mudah diijabah oleh Allah, itu setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Maka kan di situ ada doa-doa yang telah diajarkan oleh ulama atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Itu doa yang untuk keselamatan kehidupan kita selanjutnya. Kehidupan di alam kubur, kehidupan nanti di pengadilan akhirat, kehidupan nanti supaya kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu Ibu mau berdoa, silahkan. Itu juga termasuk waktu atau tempat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah seraya kamu yakin doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan menyetir Allah. Jangan mendikte Allah. Karena Allah itu banyak cara untuk mengijabah doa kita. Kita punya utang, ya Allah, semoga utangku segera selesai urusannya. Pikiran kita cuma nanti aku kerja dapat uang bisa bayar utang. Allah nggak cuma seperti itu caranya. Mungkin dari orang yang mengutangi terbuka hatinya, kemudian merelakan untuk tidak dibayar hutangnya. Seperti hanya umroh, banyak kisah orang umroh ternyata nggak dari pekerjaannya, Pak Jaka nggak kerja mengumpulkan uang, tiba-tiba berangkat umroh. Jadi banyak cara. Jadi kita doa yakin diijabah, disertai tawakal. Pasrah kepada Allah, terserah Allah caranya bagaimana. Nggak usah kita nanti-nanti, terserah Allah caranya bagaimana. Karena ketika orang berdoa itu menunjukkan dirinya tidak mampu. Yang mampu hanyalah Allah yang mengkabulkannya. Itu boleh pada waktu sujud terakhir, boleh pada waktu setelah tahiyat. Dua-duanya juga boleh. Tambah nangis nggak membatalkan sholat. Loh gitu.
Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup, nggih? Jadi kita nanti terkait dengan kosong tadi, bagaimana pandangan ulama yang terkait kan bahwa kita kosong di atau zaman itu kan sebuah fasilitas kita kan memanfaatkan. Nah, kita dalam perjalanan kita niat takhir. Belum sampai ke tempat ibadah atau itu di perjalanan dia Meninggal. Oke. kira-kira gitu loh. Kita ini sudah dianggap bahwa itu sudah melaksanakan nilai bertanggung jawab ada keterangan. Atau memang ya karena belum melaksanakan tapi di sisi lain bahwa itu fasilitas gitu. Kita sudah niat kan bagaimana akhir di perjalanan dia. Kira-kira Loh, kalau itu sangat umum saya kira. Makanya ada istilah niatul mukmin khairun min amalihi. Niatul mukmin khairun min amal. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada actionnya. Kalau niat pasti berpahala. Bahkan di situ kadang niat sekalipun amalnya tidak dijalankan, pahalanya sama seperti orang yang niat juga beramal. Tapi amal belum tentu ada pahalanya. Orang kemudian menghidupkan kipas angin. Tidak ada niatan untuk berkhidmah tempat ibadah. Malah jengkel pisan. Sungguh kipas angin nggak dinyalakan. Krek gitu aja. Itu nggak bernilai. Tapi ada amal. Nggak bernilai ibadah. Karena nggak ada niatan khidmah kepada musola. Khidmah kepada tempat ibadah. Oleh karena itu, diterangkan contohnya pula, ada orang sudah masuk waktu sholat duhur baginya. Terus kemudian dia masih sibuk, saya niat nanti sholat duhur jam 1-an. Sebelum jam 1 dia meninggal dunia. Dia tidak kena ancaman karena tidak sholat. Karena dia sudah ada niatan untuk melakukan sholat. Terus kemudian ada orang mau berangkat umroh, berangkat haji. Sudah niat, sudah bahkan daftar. Tapi ajalnya dekat. Maka dia mendapatkan pahala umroh. Dia mendapatkan pahala haji. Seperti itu. Terus seperti tadi, jamak takhir. Gitu. Dia sudahnya jamak takhir. Qadarullahnya belum sampai waktunya masuk, di sholat yang kedua, dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tetap dianggap sudah melaksanakan sholat yang pertama, sholat yang kedua. Itu niatul mukmin khairun min amalihi. Gitu. Makanya niat itu penting. Kan makanya sudah masuk waktu sholat kita, kalau memang belum bisa langsung, karena di perjalanan atau apapun, niatlah langsung saya melaksanakan sholat nanti kalau sampai rumah. Sudah ada niatan di hati seperti itu. Ada lagi? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Asalnya dulu karena itu waktunya asar. Berarti maghrib dicari dari isya. Jadi yang kita jalankan isya dulu baru maghribnya. Itu nggih. Yaitu penjelasan yang tidak perlu kita persoalkan. Sebenarnya boleh keduanya. Artinya boleh duhur dulu, boleh asar dulu. Itu dasarnya gitu. Jadi kadang kita itu mungkin terperangkap dalam perkara yang asalnya boleh ini boleh itu, tapi seakan-akan harus. Nah ini yang jadi masalah. Nah makanya ketika ada keterangan dari guru lain yang kemudian menyebutkan bahwa sebaiknya asar dulu, pola pikirnya adalah asar itu waktunya, terus kemudian baru duhur. Tapi saya nggak memilih itu. Saya memilih pendapat yang menyatakan duhur dulu, karena duhur sudah kedarung waktunya itu lewat, dan urutannya itu adalah duhur baru asar. Makanya dalam praktek qadha, dalam kitab Fathul Mu'in, mungkin dalam kitab-kitab yang lainnya itu, kita punya qadha beberapa. Maka bagaimana praktek kita untuk mengqadha'inya? Kita urut sesuai dengan urutan waktu sholat. Ya kita duhur dulu, asar dulu,
Kalau memang tidak ada yang mendesak. Tidak ada yang mendesak, waktunya masih lama. Itu pola pikir saya seperti itu, Bu. Ya bukan pola pikir saya, maksudnya menerangkan dari para ulama. Itu benar, tapi bukan berarti saya keliru, karena saya juga menerangkan apa yang ada dalam keterangan para ulama, dan di pendapat saya juga benar. Pendapat Ustadz itu bukan keliru. Dia mengikuti ulama yang memakai pola pikir karena asar itu waktunya. Sekarang tergantung kita, gitu loh. Tergantung kita. Ihdinas sirotol mustaqimnya itu lebih cocok kemana, gitu. Boleh zuhur dulu, boleh asar. Kalau jamaah, tanyakan kepada imamnya. Ini zuhur dulu apa asar dulu, gitu. Kalau asar dulu, oh ada keterangan. Ustadz yang menerangkan lebih baik asar dulu. Mau zuhur dulu, oh ada keterangan. Nah, kan kita lebih nyaman dalam beribadah karena ada pendapatnya masing-masing. Urutan gitu. Betul. Paham Bu, nggih? Nggih. Kita mau musafir itu biasanya kita namanya berangkat sebelum asar. Kita sholat zuhur di rumah. Itu selama ini katanya pernah dengar boleh asarnya di jamak dulu, di zuhurnya di rumahnya. Itu gimana Ustaz? Di rumah? Iya, tapi belum berangkat. Tapi saya udah rencana mau berangkat kan. Karena berangkatnya itu maunya naik kereta, berangkatnya sebelum asar. Gitu. Jadi asarnya di jamak takdim ya Ustaznya. Itu gimana? Gini, saya tidak langsung menyalahkan apa yang disampaikan Ibu gini. Kalau memang prakteknya itu jamaknya di rumah, itu jelas, menurut paham saya jelas nggak sesuai dengan keterangan para ulama yang menafsirkan atau yang menjelaskan hadis. Tapi bisa saja maksudnya seperti ini. Sudah masuk waktu sholat zuhur, dia masih di rumah, masih waktu sholat zuhur. Terus kemudian dia berangkat. Di berangkat itu kan dia sudah dalam keadaan musafir. Baru dia menjalankan sholat zuhur dan asar secara jamak takdim. Tapi tidak di rumah ini. Dia sudah keluar dari rumah atau sudah di stasiun atau di masjid di itu boleh seperti itu. Jadi masuk waktu sholat zuhur, dia masih di rumah, jam 2 baru berangkat. Pada waktu setelah keluar dari rumah, dia sudah kondisi safar, perjalanan, atau baru sampai mana lah, dia cari masjid, cari mushola untuk jamak takdim. Itu boleh. Karena apa demikian? Nanti di kereta sulit. Soalnya di kereta nanti kan 4 jam, 5 jam, malah nggak bisa sholat asar secara sempurna. Nanti sholatnya dihormatil waktu. Maka sholat duhurnya itu, waktu duhur dia masuk masih di rumah, kemudian keluar, menuju perjalanan sebelum naik kereta, dia cari masjid, cari mushola untuk jamak takdim. Itu ada keterangan diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau praktek yang dimaksud adalah sholatnya itu di rumah, sepaham saya nggak boleh. Wong udurnya itu karena safar kok. Lah safarnya belum ada kok, kan gitu. Ya, kalau memang keterangan seperti itu ya terserah Ibu. Mau memang mengikuti pendapat tadi keterangan ya monggo. Tinggal keyakinan itu. Tapi pola pikir dari para ulama seperti tadi. Iya, safarnya utuh. Intinya Keluar dulu dari rumah, keluar dari batasan wilayah. Iya, keluar dulu. Keluar dulu Mas Budi. Iya, kalau Mas Budi KTP-nya mana? Di situ ya. Dekat Baitul Mukmin ya. Ya. Mau ke Magelang, sholatnya di sini dulu berdua lah, kan sahdu. Gitu. Cukup. Ada. Ya, silakan. Kalau kita mau melaksanakan yang tadi itu jamak takdim, ada nggak sih boleh melaksanakan sholat qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah ada. Belum tak terangkan tadi ya. Kalau kita mau melaksanakan qobliyah atau ba'diyahnya, maka prakteknya adalah qobliyah yang dilaksanakan di 2 sholat itu adalah qobliyah sholat yang pertama. Qobliyah sholat yang pertama.
Jadi umpama maghrib isya berarti qobliyah sholat maghrib. Terus atau duhur asar berarti qobliyah sholat duhur. Adapun selain yang qobliyah sholat pertama itu, maka ditaruh setelah kedua-duanya dilaksanakan. Berarti qobliyah sholat yang kedua, ba'diyah keduanya itu dilaksanakan setelahnya. Karena gini Pak Jaka, sebenarnya qobliyah ba'diyah itu kan waktunya itu kan tidak harus sebelum sholat. Pertanyaannya ini adalah jawabannya mana yang lebih utama praktiknya loh nggih. Umpama qobliyah ba'diyahnya dilakukan setelah kedua-duanya selesai itu boleh nggak? Boleh. Sangat boleh. Nah, ini mana yang lebih utama? Qobliyah katakanlah duhur asar. Berarti qobliyah duhur dilakukan sebelum melaksanakan sholat duhur dan asar tadi. Setelah itu jalankan sholat duhur, kemudian menjalankan sholat asar, setelah itu baru menjalankan ba'diyah duhur, qobliyah asar, kemudian ba'diyah asar nggak ada. Ba'diyah asar nggak ada nggak? Nggak ada. Seperti itu. Jadi setelahnya, gitu. Maghrib bisa juga seperti itu. Paham nggih? Tapi itu kembali pada mana praktek yang lebih utama. Umpama ditaruh setelahnya semua juga boleh. Yang nggak boleh itu ketika ditaruh di depan semua, nggak mungkin kan. Ba'diyah ditaruh di depan. Cukup nggih? Kita pergi gitu ya? Pergi kemana? Langsung cus. Memang kalau nggak pergi ya kita nggak bisa praktek. Langsung Mas Budi, panitia mau pergi kemana? Jangan cuma ya yang 82. Cukup ya, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.